Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Gregorius Gasu. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Rahong Utara, Beukina, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 A8, yaitu tentang koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama atau berbeda. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran menurut beliau adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saya hanya mentransfer materi pembelajaran saja. Kemudian yang kedua yaitu ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik dari peserta didik atau dari murid saya. Kemudian yang ketiga yaitu saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Yang keempat yaitu jika nilai murid sudah mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM, saya menganggap pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Kemudian yang kelima, saya menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Kemudian yang keenam, yaitu pembelajaran yang saya lakukan sering berpusat pada guru. Kemudian yang berikutnya, saya hanya meminta murid menghafal materi pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian yang terakhir, saya sering merasa mengeluh jika banyak murid atau banyak peserta didik saya yang tidak tuntas setelah saya melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran Anda atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Artinya yaitu tidak hanya dilihat dari aspek kognitif saja, namun juga saya harus dapat melihat dari segi afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian yang kedua yaitu murid bukan hanya sebagai objek dalam suatu pembelajaran, melainkan sebagai subjek dalam suatu pembelajaran. Artinya bahwa murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dalam dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran dan media yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya, saya sebagai guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Dan selanjutnya, saya juga selaku guru harus dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik atau murid saya agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, saya sebagai guru
Jadi harus dapat memahami karakteristik dari peserta didik saya, atau dapat memahami karakter atau ciri dari murid saya. Apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas saya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik atau murid saya. Kemudian yang kedua, yaitu menerapkan proses pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Kemudian yang ketiga, yaitu pembelajaran yang saya lakukan tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas sebagai guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada peserta didik. Guru harus dapat berusaha menjadi tauladan bagi peserta didik, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kemudian yang terakhir, yaitu saya harus dapat mengenali karakter dan latar belakang dari peserta didik saya dengan menjalin komunikasi yang baik. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, dan bila ada kata yang tidak berkenan di hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, sampai bertemu di video-video atau tugas selanjutnya. Salam bahagia dan salam semangat untuk kita semua.